refleksi untuk mengevaluasi perjalanan setahun ke belakang dari keberadaan dan kiprah Partai Golkar. Kenapa perlu disampaikan melalui pers? Karena memang dalam refleksi ini ada bagian-bagian yang menyangkut positioning, sikap Partai Golkar terhadap berbagai persoalan yang terkait dengan keberadaan pemerintahan dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sumedang. Sesuai dengan fungsi dari partai politik sendiri. Dalam refleksi itu pertama kita tadi malam ya kita melakukan refleksi itu yang diangkat adalah perjalanan tahun 2008, ada satu momentum yang sangat strategis secara politik ya, dan menempatkan Partai Golkar juga pada posisi yang penting dalam peranannya pada momentum itu, yaitu pilkada yang telah kita lewati. Bagaimana sudah dimaklumi bahwa dalam momentum pilkada itu Partai Golkar telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari koalisi yang dibangun bersama-sama dengan partai-partai yang lain. Ada berapa? 11 partai politik ya. Dan memang Partai Golkar termasuk salah satu yang barangkali bisa dibilang memelopori ya terbentuknya koalisi itu. Motivasi atau latar belakang atau semangat yang mendasari Partai Golkar pada pilkada yang lalu menempatkan pada posisi sebagai bagian dari koalisi itu adalah karena kita memandang bahwa pilkada itu bukan persoalan menang kalah, bukan persoalan siapa yang jadi dan tidak jadi. Kita memandang dari sisi proses maupun hasil, pilkada ini harus merupakan sebuah pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Kemudian dari sisi proses juga harus menghindarkan sejauh mungkin berbagai kos sosial, kos politik yang bisa berakibat kontraproduktif ya terhadap tujuan dari pilkada itu sendiri. Antara lain misalnya tidak terhindarkannya sebuah benturan yang keras di masyarakat, konflik yang tajam di masyarakat, kemudian dengan kos sosial yang sangat tinggi ya. Nah ini juga salah satu pertimbangan yang mendasari kenapa kita mendorong adanya sebuah koalisi kebersamaan ya. Kemudian juga dari sisi hasil kita berharap pilkada itu menghasilkan kepemimpinan yang kuat ya, yang didukung oleh fondasi politik yang kuat agar bisa menjamin pengelolaan pemerintahan itu mendapatkan dukungan politik yang kuat dan stabilitas politik yang mantap. Nah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah kita pada saat itu Golkar menginisiasi dan akhirnya membentuk koalisi. Kemudian dengan calon bagaimana yang sudah sama-sama dilalui, dan kita menilai proses pilkada di Sumedang berjalan cukup baik, bahkan konon katanya ini dijadikan model ya, dijadikan percontohan dari kabupaten-kabupaten ini. Satu hal yang patut disyukuri, termasuk Partai Golkar sangat bersyukur terhadap proses dan hasil dari pilkada ini, dan melalui kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada berbagai pihak, kepada masyarakat yang telah menunjukkan partisipasi politiknya dengan baik pada saat pilkada, kemudian kepada pihak berbagai elemen ya yang telah mendukung berhasilnya pilkada di Kabupaten Sumedang dengan aman, lancar, ya, seperti kepada pihak pengamanan, termasuk kepada rekan-rekan pers ya yang telah juga sangat penting
penting artinya perannya dalam mensukseskan pilkada itu. Dari sisi partisipasi politik masyarakat, kita mencapai angka partisipasi yang cukup signifikan ya. Hampir berapa? 80%. Hah? Berapa? 80%-an ya. Ini artinya satu kesadaran politik yang tinggi di masyarakat, yang ini juga tentu sangat didukung oleh sosialisasi yang maksimal, yang baik ya, dari berbagai elemen termasuk dari pers ya. Nah itu yang patut disyukuri. Kemudian setelah kita sekarang memasuki tahun 2009, Partai Golkar tentu ingin mengisi gitu ya, ingin mengisi tahun 2009 ini dikaitkan dengan kepemimpinan yang telah dihasilkan. Berarti tahun pertama dari kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang menempatkan Partai Golkar sebagai partai yang mengusung dari kepemimpinan yang dihasilkan dalam pilkada ini. Satu kewajiban, konsekuensinya Partai Golkar harus memberikan support, memberikan dukungan yang penuh terhadap apa yang menjadi visi misi dari kepemimpinan ini. Secara formal, visi misi dari bupati dan wakil bupati yang terpilih itu sudah ditransformasikan ke dalam apa yang kita kenal dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan itu merupakan komitmen dari visi misi kepemimpinan politik bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, maka bagi Partai Golkar tidak ada alasan lain kecuali harus mendukung sepenuhnya suksesnya perwujudan implementasi dari RPJMD. Ini yang akan menyangkut berbagai kebijakan ya dari pemerintah dan DPRD. Sudah sekalian, di RPJMD itu sudah tuang apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi, kemudian strategi, kebijakan, dan itu nanti akan dijabarkan ke dalam program atau kegiatan tahunan ya. RPJMD itu dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, kemudian dijabarkan ke dalam Renja SKPD, dan Renja SKPD ini kemudian diajukan ke dalam RKPD yang terkait dengan APBD. Nah, prinsipnya Golkar ingin mengawal ada konsistensi yang terjaga dari mulai RPJMD sampai kepada kebijakan APBD ya, dikatakanlah begitu. Dan sejauh ini itulah yang dilakukan oleh Partai Golkar. Nah, saudara-saudara sekalian, masalahnya adalah di tahun 2009 ini kita sama-sama maklum kira-kira kondisi yang dihadapi pada saat justru di awal kepemimpinan ini kita ingin menunjukkan konsistensi dari pelaksana